Anda menyaksikan SAR News National, powered by Sipbos. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Sejumlah berita penting dan informasi menarik lainnya telah kami rangkum dalam News SAR Nasional edisi kali ini. Bersama saya, Evi Kusuma Dewi, dan rekan saya, Oktavianto, dan berikut cuplikannya. Beginilah kepiawaian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Nanang Sigit PH, didampingi 1 orang personil dalam menerbangkan pesawat jenis microlight. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh kembali melakukan medevac terhadap seorang WNA asal Filipina. Jenazah Muhammad Arfansyah Syakal, bocah 4 tahun ini ditemukan mengapung di pantai Gunung Kunyit 6 km dari lokasi kejadian. Salah satu korban atas nama Ramla usia 61 tahun dari insiden Jukung Karam di perairan Sungai Kapuas, Murung, Kalimantan Tengah berhasil ditemukan. Pemirsa, berikut berita dan informasi penting yang telah kami kumpulkan. Beginilah kepiawaian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Nanang Sigit PH, didampingi 1 orang personil dalam menerbangkan pesawat jenis microlight dari eks Bandara Salaparang Mataram menuju wilayah perairan pantai Lombok Barat hingga Lombok Utara. Pemantauan secara langsung melalui udara ini masih dalam rangka kegiatan siaga khusus Lebaran. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Nanang Sigit PH, menyampaikan. Baik, untuk siaga Lebaran tahun 2021, Kantor SAR Mataram sesuai arahan dari pimpinan di Basarnas Pusat mengikuti kebijakan pemerintah juga terkait adanya larangan tidak mudik. Tetapi tugas Basarnas sesuai dengan tupoksi, yaitu pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Tentunya kami tetap menyiagakan personil meskipun ada larangan mudik. Kita tetap mewaspadai terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan terhadap masyarakat. Kita tahu bahwa pada saat Lebaran ini tentunya tidak hanya berurusan atau tidak hanya terkait dengan pemudik, tapi juga banyaknya area wisata yang kemungkinan akan dikunjungi oleh masyarakat. Meskipun pemerintah daerah juga sudah melarang untuk berkumpul, tapi antisipasi kita pasti selalu kita pentingkan ya, atau kita utamakan terkait dengan safety ataupun terkait dengan kesiapan kita dalam kemungkinan terjadinya kecelakaan ataupun bencana yang terjadi di wilayah kita. Jadi kami dari Kantor SAR Mataram tetap menyiagakan seperti biasa personil maupun alut dalam kondisi ready untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Untuk penempatan personil di mana saja, Pak? Untuk penempatan personil memang sesuai dengan direktif dari pimpinan Basarnas bahwa kita tidak membuat posko mandiri, tapi kami akan bergabung bersama tim ataupun bersama dengan instansi terkait pada posko-posko terbaru yang ada. Sambil kita juga melaksanakan kegiatan mobiling untuk melihat atau mewaspadai daerah-daerah yang kemungkinan atau rawan terjadinya kecelakaan. Terpantau dari udara, lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung di wilayah pantai saat ini terlihat belum signifikan. Hal ini diakibatkan adanya penutupan tempat-tempat wisata oleh Pemda setempat. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Bocah yang hanyut di drainase Pasar Tugu akhirnya ditemukan tim SAR Gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa 18 Mei pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Jumaril, menyampaikan. Jadi kita akan maksimalkan pencarian hari ini dengan melibatkan seluruh unsur tim SAR gabungan yang
berasal dari baik unsur BPBD, Basarnas, kemudian teman-teman dari TNI, Polri, serta relawan yang tergabung dalam forum relawan Rescue Lampung dan unsur-unsur lainnya. Ya, jadi drainase ini bercabang-cabang, sehingga kita upayakan untuk cabang-cabang ini akan kita periksa semua. Yang saya sampaikan tadi bahwa ada cabang di bawah flyover, ada yang belok ke arah Rumah Sakit Geraha Husada, kemudian ada yang terus ke Kedamaian, sampai dengan ke Gunung Camang, keluar ke sungai. Nah, drainase ini kan sudah ditutup oleh cor-cor, sehingga ini yang agak sedikit menyulitkan, namun bisa kita atasi dengan membuat lubang-lubang di coran-coran tersebut, sehingga tim kita bisa masuk untuk memeriksa ke bawah, ke dalam drainase. Kemudian tentu saja di sepanjang drainase itu terdapat sampah-sampah yang juga kita kerjasamakan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pembersihan, antisipasi siapa tahu jika korban ini tertutup oleh tumpukan-tumpukan sampah. Kemudian kita juga antisipasi nanti tergantung hasil evaluasi kita siang ini, kita akan evaluasi apakah perlu kita lakukan pemantauan di muara sungai. Karena jika korban tidak tersangkut, maka kemungkinan indikasinya korban akan hanyut ke sungai dan bisa jadi ada kemungkinan juga hingga ke muara. Untuk mempermudah tim dalam hal melakukan pemeriksaan di bawah-bawah drainase, nanti ada beberapa lokasi titik-titik tertentu kita harus melakukan pembongkaran cor-cor drainase, sehingga kita menggunakan juga peralatan-peralatan ekstrikasi untuk pemotong tembok maupun baja agar memudahkan tim dalam memeriksa di bawah-bawah di kolong-kolong drainase. Tidak bisa dijangkau oleh tim karena mungkin space-nya yang sangat sempit. Kita gunakan search cam untuk alat bantu deteksi kita. Jenazah Muhammad Arfansyah Syakal, bocah 4 tahun ini ditemukan mengapung di pantai Gunung Kunyit 6 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami melaporkan terkait dengan hanyutnya korban di drainase Pasar Tugu ditemukan pada 0635 dalam keadaan MD, jarak ditemukan dari LKP 6,2 km arah selatan tenggara oleh tim SAR gabungan dan dilanjutkan dievakuasi langsung ke rumah duka. Evi Kusuma Dewi mewartakan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh kembali melakukan medevac terhadap seorang WNA asal Filipina di perairan Loksmawe. Evakuasi medis ini berlangsung setelah Kapten kapal tanker MV Morning Cornelia mengirimkan email ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh bahwa satu kru kapalnya jatuh sakit. Tim SAR gabungan Unit Siaga Biren langsung berangkat menuju lokasi medevac dari Pelabuhan Kroenggekuh. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Budiono mengungkapkan, kami telah melaksanakan medical evakuasi terhadap satu orang ABK berkewarganegaraan Filipina dari kapal MV Morning Cornelia di perairan Kroenggekuh, Aceh Utara. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi korban ke darat dengan menggunakan takbut, dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bunga Melati, Kota Loksmawe. Dalam pelaksanaan operasi SAR ini, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. medevac terhadap Heri Kanawai Taplak 49 tahun ini berhasil dilaksanakan. Proses evakuasi medis ini tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Tim SAR gabungan langsung membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Loksmawe untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Evi Kusuma Dewi mewartakan.
Newsar kini telah hadir dalam aplikasi berbasis Android yang dapat Anda download pada Play Store Android Anda. Breaking news yang memuat seluruh aktivitas masing-masing kantor pencarian dan pertolongan seluruh Indonesia. Data dan informasi yang memuat file aktif seluruh Indonesia. Sipbos Live TV. Line kontak kantor pencarian dan pertolongan seluruh Indonesia. SAR Area Location. Sekarang, kemudahan ini ada dalam genggaman Anda. Segera download link di bawah ini dan dapatkan aplikasi ini gratis. Informasi layanan ini dipersembahkan oleh Sipbos. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya melalui Dantim Aulia menyampaikan salah satu korban atas nama Ramla usia 61 tahun dari insiden Jukung Karam di perairan Sungai Kapuas, Murung, Kalimantan Tengah berhasil ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi kejadian oleh unsur SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah duka. Assalamualaikum, selamat siang. Terima info dari Bapak Rahmat BPK 545 Kapuas bahwa telah terjadi kapal terbalik di Sungai Kapuas Murung, Desa Sungai Asam, Kecamatan Kapuas Hilir pada pukul 11.05 WIB. Korban 4 orang, 2 orang dinyatakan selamat dan 2 orang masih dalam pencarian. Adapun korban yang masih dalam pencarian, 1 atas nama Saleh dan kedua atas nama Ramlah. Adapun kronologis kejadian, 4 orang ini pulang dari bertani dan menggunakan perahu menyeberangi Sungai Kapuas. Tiba-tiba ada angin kencang dan mengakibatkan perahu yang ditumpangi terbalik. Demikian info awal. Terima kasih. Selamat pagi, dapat kami informasikan tim SAR gabungan bersama TNI Polri dan Potensi SAR. Di hari kedua kita sudah mendapatkan hasil penemuan korban. Korban kita temukan atas nama Ramlah, 61 tahun, jenis kelamin perempuan. Penemuan korban kita temukan kurang lebih 20 meter dari LKP dan selanjutnya korban sudah kita serahkan ke rumah duka. Adapun penyisiran hari ini, alhamdulillah dari rencana operasi SAR Mission Koordinator masuk dari area pencarian kita, yaitu kurang lebih 1,5 nautical mile square. Dan pada siang hari ini kita akan tetap melakukan pencarian dengan arah fokus kita, yaitu arah ke hilir dan tidak menutup ke arah hulu, dikarenakan pada saat hari ini untuk air mengalami pasang dalam. Demikian dapat kita informasikan. Selamat siang. Di hari kedua, dengan ditemukan korban pertama atas nama Ramla, usia 61 tahun, warga Handil Serambut, Kecamatan Kapuas Hilir, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya dan unsur SAR gabungan melanjutkan pencarian korban kedua atas nama Salih, usia 69 tahun, yang merupakan suami korban, dan pencarian difokuskan kurang lebih 1,5 nautical mile arah hilir. Adi Kurniawan mewartakan. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang pada hari ketiga pencarian korban terakhir atas nama Siman, salah satu penambang emas liar yang tertimbun tanah longsor di Timbahan, Kecamatan Sangir, Batanghari pada 12 Mei lalu, kini berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang melalui Dansru Wahyu Hidayat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat info dari Bapak Afrizal, Pak Romi Afrizal Kasih dari Kedaruratan BPBD Selatan. Telah terjadi orang tertimbun longsor di tempat pertambangan emas. Itu kami langsung melakukan evakuasi ke TKP. Jarak tempuh kami mengevakuasi ke tempat kejadian TKP penambang emas itu naik kendaraan sampai ke sana itu sampai 4 jam ke sana. Untuk mobil tidak bisa masuk lokasi, perjalanan ke sana kisaran 3 jam. Dan untuk evakuasi atas nama Siman, laki-laki, alamat Sampo, itu
Kendalanya hanya kemarin tuh material longsor yang tertimpa Pak Simon itu batu besar. Jadi untuk evakuasi kita hanya menggunakan mesin dan manual. Itu tim gabungan yang unsur yang terlibat semuanya, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri, termasuk dari kemasyarakatan yang sampu yang ikut melakukan pencarian ke lokasi. Sejalan waktu Pak Simon ditemukan jam setengah 9.30. Itu korban ditemukan dalam keadaan MD dan evakuasi ke Puskesmas Abai. Tumpukan batu berukuran besar dan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi yang menimpa 17 orang penambang emas liar ini. 8 orang yang dikabarkan selamat mengalami luka dan 9 korban meninggal lainnya dievakuasi menuju Puskesmas Abai Sangai Sangir, Batanghari, Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan visum dan penanganan lebih lanjut. Evi Kusumadewi mewartakan. Baik, supaya mendapatkan hasil yang baik dari video, publikasi, ataupun operasi yang kita laksanakan, ada beberapa tips yang dapat Anda perhatikan. Seperti ini. Laksanakan dengan semangat, pasti bisa. Demikian tips untuk hari ini. Tips ini dipersembahkan oleh Sip Bos. Di hari kedua operasi SAR terhadap seorang anak-anak bernama Muhammad Amirul yang tenggelam di Sungai Bondoyudo Lumajang, korban telah ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Jombang. Dengan demikian operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kepada seluruh tim SAR yang terlibat dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan diucapkan terima kasih dan selanjutnya dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Demikian, terima kasih. Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias berhasil mengevakuasi KM Funuhuda GT 30 ton dengan POB 8 orang yang mengalami mati mesin di perairan Nias Selatan. Pada pukul 16.27 kita berhasil menemukan KM Funuhuda di perairan Teluk Dalam, kurang lebih sekitar 3 atau 4 nautical mile dari bibir pantai. Ya. Untuk kondisi kapal sendiri secara visual kita masih melihat dalam kondisi baik, tetapi 8 orang ABK dalam kondisi panik melihat dan merasakan kondisi cuaca yang tidak begitu bersahabat. Ya, mungkin bisa diceritakan secara detail sedikit kerusakan apa yang dialami kapal ini sehingga para ABK-nya merasa panik dan meminta pertolongan awalnya. Baik, kerusakan terjadi di bagian gearbox kapal sehingga kapal tidak bisa maju ataupun mundur. Nah, kepanikan dari ABK sendiri terjadi karena cuaca begitu tidak bagus, ya, angin kencang, baru tinggi gelombang juga yang begitu mengkhawatirkan. Ya, bukan hanya terjadi dari pihak kapal sendiri yang mengalami mati mesin, tapi kita juga sebagai tim SAR khawatir akan cuaca yang terjadi tadi sore ini. Sampai dengan saat ini kondisi dilakukan kita dalam keadaan baik, walaupun sebagian ya, apakah sudah dievakuasi dan diserahkan kemana? Melalui dinas terkait, yaitu dari Dinas Perikanan dan juga dihadiri dari Pol Air dan juga dari Lanal Nias. Ya, artinya semua dalam kondisi selamat ya, Pak Kasih ya? Ya, dalam kondisi selamat dan baik.
Dari keterangan Kepala Subseksi Operasi Benteng Telau, 8 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan ditemukan dalam kondisi shock, terombang-ambing selama beberapa waktu. Ke-8 ABK tersebut telah berhasil dievakuasi oleh unsur gabungan menuju Pelabuhan Teluk Dalam untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Octavianto mewartakan. Pemirsa, berita berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Newsar Nasional edisi kali ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, juga interaksi untuk bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Octavianto dan saya Evi Kusuma Dewi beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pada pukul 17.30, terima info dari Kepanduan Pelindo yang dibuat oleh Takbut Alim 27 melalui Radio Merin dan teruskan kepada Unit Siaga Samarinda bahwa di sekitaran perairan Pulau Buaya, Kutai Kartanegara telah ditemukan sejumlah jenazah yang mengapung dengan jenis kelamin wanita. Identitas belum diketahui. Unsur gabungan melaksanakan evakuasi terhadap korban. Selamat malam, dapat kami informasikan terkait penemuan korban terapung di sekitar Pulau Buaya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Basarnas mendapat informasi dari rekan-rekan Pelindo 4 yang melanjutkan informasi dari Takbut Alim 27 bahwa mereka melihat mayat terapung di sekitar Pulau Buaya. Nah, terkait informasi tersebut, tim Basarnas dan unsur SAR lainnya langsung merapat ke titik atau TKP penemuan mayat dan langsung melakukan evakuasi ke darat bersama TNI AL Anggana, Ditpol Air Polda Kaltim yang menggunakan speedboat untuk dilanjutkan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani menggunakan ambulan TNI Kota Samarinda. Untuk identitas korban tidak dapat dikenali. Untuk jenis kelamin perempuan, kondisi meninggal dunia. Untuk unsur SAR yang terlibat dalam evakuasi ada Basarnas, TNI AL Anggana, Ditpol Air Polda Kaltim, Pol Air Resta Samarinda, Pol Air Polres Kukar, ada Polsek Anggana, Inafis Resta Samarinda, PMI Kota Samarinda, BPD Kota Samarinda, Disdamkar Kota Samarinda, Pelindo 4, BPD Kukar, wilayah Anggana, ada dari rekan-rekan relawan Samarinda dan Anggana. Sekian, terima kasih. Setelah korban berhasil dievakuasi oleh unsur gabungan dari TNI Polri, relawan, dan juga instansi pemerintah lainnya, dan juga dari Basarnas, korban langsung dibawa dengan ambulan PMI menuju Rumah Sakit AWS Sarani guna identifikasi oleh tim DVI dan Visum guna diketahui identitas sebenarnya korban tersebut. Octavianto mewartakan. Anda telah menyaksikan Newsar Nasional, powered by Sip Boss.